Halo, selamat pagi, siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam damai seluruh alam. Merdeka! Apa kabar teman-teman semua? Kali ini saya update lagi video tentang taksi online. Nah teman-teman, saya ini baru bisa on bid lagi setelah kemarin-kemarin saya itu istirahat 10 hari ya, karena isoman dan terkonfirmasi positif swab antigen. Jadi saya terpaksa isoman di rumah mandiri, dan hari ini bisa mencoba nyalain aplikasi lagi. Tapi ya kita nggak tahu seperti apa nanti aplikasinya nyala atau enggak, dapat penumpang atau enggak. Namun slow aja ya teman-teman ya. Bagi yang belum tahu, saya ini tinggal di Jogja, jadi mungkin nggak sama cara on bidnya dengan daerah lain. Saya tidak main di bandara, main di reguler. Jadi memang semua merasakan rata-rata anyep ya. Entah itu memang karena sesuatu apa, saya nggak tahu, memang sistemnya atau memang penumpangnya sedikit, tapi semua driver mengatakan yang reguler rata-rata anyep. Beda kasus dengan yang main di bandara ya, yang ngetem atau mangkal di bandara mungkin bisa dapat penumpang dari penumpang pesawat, tapi yang reguler main di jalanan itu bener-bener anyep. Saya sudah coba berkali-kali di spot-spot rame pun juga penumpangnya sedikit, walaupun ada juga tarifnya itu kecil. Nah, mungkin tepatnya vlog kali ini saya khususkan untuk kita sharing-sharing aja ya, sambil on bid tentunya, tapi ya nggak tahu dapat penumpang atau enggak. Saya harap masukan teman-teman atau sharing dari teman-teman ilmu-ilmu, silahkan komentar di bawah. Teman-teman dari kota mana saja bisa sharing, terutama yang masih baru di Gokar, kita sama-sama belajar. Oke? Jadi apa ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang gacor mungkin ya pas gacor aja, nanti rasakan sendiri. Kalau pas anyep ya anyep aja, begitu kok. Jadi menurut saya, pengalaman saya dalam taksi online itu memang faktor utama itu faktor dari penumpang. Saya sudah share pengalaman ke teman-teman yang baik juga, yang motor maksudnya ya, itu juga mereka mengatakan anyep semuanya. Ride yang go ride itu mengatakan anyep. Pokoknya penumpang menurun drastis lah ya, dari sehari bisa 10 trip, ini cuma 5 trip begitu. Bahkan ada yang nggak dapat sama sekali, dinyalain seharian dari pagi sampai sore. Nah kalau saya kan on bidnya itu pagi sampai sore ya. Setiap hari saya jalan, saya start dari rumah, karena rumah saya itu tengah kota teman-teman ya, pas tengah-tengah kota. Jadi mau apa ya, mau nunggu apa namanya, cantolan dulu kalau di sini. Jadi seperti itu kebiasaannya. Nah sebelumnya ini pas gacor-gacornya itu di rumah pun itu bisa nyangkut berkali-kali. Nah semenjak Februari ini memang saya sudah katakan di video sebelumnya, itu memang peak low season ya teman-teman ya. Low season itu memang lagi rendah, peminat atau penumpangnya itu lagi sedikit. Jadi sengoyo apapun, sengeden apapun ya memang sedikit penumpangnya. Nah padahal driver itu tetap atau malah bertambah dengan driver-driver baru, sedangkan penumpang sedikit. Apalagi ini di Jogja ditambah lagi dengan apa namanya, pembelajaran anak-anak itu yang daring lagi, online lagi. Nah begitu. Jadi penumpang ini bener-bener sedikit. Ditambah lagi ini sedang musim penyakit. Orang yang biasa jalan-jalan, orang yang biasa berpergian menunda dulu untuk berpergian. Jadi memang mobilitas orang itu sekarang dibatasi atau terbatas lah kalau saya boleh bilang begitu ya, terutama di Jogja. Kalau teman-teman yang di Jogja bisa merasakan gacor, tolong bagi resepnya seperti apa gacornya. Jangan ngomong main di bandara. Kalau main di bandara nggak bakal saya meguru, karena beda ya kalau di bandara ya. Nah, yang reguler mainnya di mana, berapa trip, tolong tunjukkan.
Ya mungkin pas gacor aja, nanti kalau pas anyep ya nangis begitu. Ini semuanya soalnya rata-rata anyep. Dan pengalaman saya Februari itu memang anyep dari tahun ke tahun. Yang namanya bulan Februari itu pasti menurun. Karena puncaknya itu bulan bulan Desember dan Januari itu naik. Nah, Januari ke Februari turun begitu. Nanti prediksinya ini naiknya menjelang puasa dan setelah lebaran. Menjelang lebaran dan setelah lebaran itu biasanya naik. Karena habis lebaran, kalau nggak ada PPKM lagi loh ya, sehabis lebaran kalau nggak ada PPKM itu naik. Liburan toh, semoga nggak ada PPKM lagi, jadi orang bisa bebas bepergian ya. Itu biasanya naiknya drastis itu habis lebaran. Nah itu naiknya seperti itu. Nanti ya mungkin Februari ini memang anyep terus. Nunggu puasa itu juga masih anyep puasa. Mendekati lebaran, H-7 itu udah mulai naik nanti. Sampai H+nya jauh, bisa 1 bulan itu ramai banget pengalaman saya. Tapi karena memang saya ini di Gokar baru 3 bulan di Gokar ya. Karena saya biasanya mainnya di Grab. Kalau Grab sama sih sebenarnya, tapi kalau secara tarif itu mendingan Gokar. Saya bandingkan ya, lebih mahalan Gokar. Tadi tarifnya Grab itu rata-rata kecil-kecil banget. Tapi untuk kegacoran saya bandingin, nyalain 2 aplikasi bersamaan, itu Grab lebih cepat dapatnya walaupun tarifnya kecil-kecil. Nah Gokar agak lama nunggunya, bisa berjam-jam seperti itu. Nah pengalaman saya seperti itu. Tolong share bagi teman-teman yang baru di Gokar ya, yang baru ya, bukan yang lama ya. Karena saya ini bikin vlognya sebenarnya ini tentang Gokar ya teman-teman ya, tentang taksi online Gokar. Kalau Grab saya nggak mau share, soalnya saya ini baru di Gokar. Saya mau belajar dari teman-teman yang di Gokar juga baru. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama sharing informasi teman-teman, bagaimana cara on beat-nya di daerah mana. Saya nggak mau denger yang bandara. Kalau bandara udah biasa lah dapat tarif kakap. Saya mau dengar teman-teman yang reguler, terutama di Jogja, ngetemnya di mana, caranya gimana. Saya sudah berbagai cara, saya isi saldo cepek 100.000, saya di tempat yang ramai pun nggak dapat penumpang. Grab malah dapat penumpang walaupun kecil-kecil. Jadi saya nggak akan sharing bikin vlog on beat ngetrip bersama penumpang. Memang nggak ada penumpang soalnya. Kalau ada penumpang pasti saya bikin yang Gokar terutama loh. Kalau Grab saya nggak akan bikin karena udah biasa Grab. Saya mau bikin yang khusus tentang vlog ini, tentang Gokar soalnya teman-teman ya. Vlog konten ini, channel ini tentang Gokar. Jadi yang Grab saya pending dulu, mungkin lain kali saya akan bikin vlog tentang Grab. Oke teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa komen di bawah, sharing-sharing lokasi teman-teman di mana, udah berapa lama ngebeat, dan tips and triknya bisa di-share di bawah. Tapi jangan yang bandara. Kalau bandara saya nggak mau denger. Saya butuh sharing, butuh masukan yang reguler, yang biasa main di jalanan, penumpang yang dapat di jalanan, bukan yang di bandara. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Semoga kita bisa sharing-sharing tanpa harus saling menjatuhkan, tanpa harus saling menggurui. Tidak ada senior junior, semuanya belajar. Wong kalau anyep ya anyep kok, ya. Senior pun nggak ada artinya di sini, wong semuanya itu tergantung dari sistem. Kalau nggak ada penumpang pun ya kamu akan anyep juga. Jangan saling menggurui, kita saling belajar. Oke? Teman-teman terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tombol subscribe-nya, dukung channel ini dan sharing kita bersama-sama. Karena fungsi dari channel saya buat channel ini adalah untuk kita sharing, bisa saling tukar informasi tentang taksi online terutama Gokar. Oke? Terima kasih teman-teman. Salam satu aspal, tetap semangat. Bagi yang ancam nggak apa-apa, bagi yang kacor tolong share gimana caranya biar sama-sama tahu, sama-sama kita bisa belajar. Terima kasih. Mantap.